Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini kita masih berkesempatan hikmat umur, hikmat kesehatan dan kesempatan kita berhadir di jamiah ulama muslimin dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Salawat dan salam marilah kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Bapak, Ibu, saudara jemaah subuh yang dirahmati Allah. Di subuh hari ini kita mengajian bersama DLC kepada beliau kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah. Kembali pada subuh kali ini kita dapat bermuajah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu sekaligus untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan berkaitan dengan syurutul amilina ala zakah. Syarat-syarat apa saja yang harus ada pada seorang amil yang akan mengurus zakat, baik dalam penerimaan, pemeliharaan, pencatatan, sekaligus pendistribusian. Satu di antara apa yang sudah kita sampaikan adalah al-ilmu bi ahkamiz zakat. Seorang amil itu mesti harus paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Sehingga baik bagi muzaki dan kita yang mendistribusikannya benar-benar amanah atas harta ataupun zakat yang telah diamanatkan kepada kita oleh para muzaki atau orang-orang yang wajib atasnya untuk berzakat. Insyaallah masuk kita pada lanjutan selain daripada amilu 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum. Tunang berikutnya yang berhak untuk mendapatkan zakat atau yang menerima di antara asnaf yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah mu'allaf. Al-mu'allafah qulubuhum. Apa makna daripada mu'allaf ini? Ini yang kita pahami adalah orang yang baru masuk Islam. Itu asal masuk Islam yang tadinya dia kafir, maka kita hukumkan dia mu'allaf. Kita katakan dia mu'allaf. Kadang walaupun sudah
20 tahun masuk Islam masih juga mu'alaf. Nah ini yang mesti kita harus pahami, apa makna mu'allaf qulubuhum itu. Oleh ulama menyebutkan humul ladzina yuradu ta'li qulubuhum bil istimalah ilal Islam awit tathbit alaihi aw bikaffi syarrihim 'anil muslimin aw raja'an naf'ihi fid difa'i anhum aw nasrihim ala aduwwin lahum aw nahwi dzalik. Jadi kata ulama mu'allaf qulubuhum itu apa maknanya? Maknanya mereka-mereka yang dimaksudkan adalah ta'lif qulubuhum bil istimalah ilal Islam. Orang yang hatinya ada kecenderungan terhadap Islam, itu mu'allaf. Jadi kalau kita lihat belum lagi masuk Islam, tapi ada kecenderungan kecintaan dia, perhatian dia terhadap Islam. Nah ini kita berharap kalau yang bersangkutan itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu termasuk mu'allaf. Jadi bukan orang yang hanya masuk ke dalam Islam, tapi bagaimana kita mengajak, memperkenalkan Islam kepada mereka yang ingin jauh lebih kenal tentang Islam. Jadi istimalah ilal Islam, ada kecenderungannya, keinginannya untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Itu ada yang kayak itu. Ini hendak masuk Islam masih ragu. Jadi itu pernah datang ke rumah lalu menceritakan perihal keinginannya untuk masuk Islam. Kebetulan dia tertarik dengan seorang wanita muslimah. Atau asal dasar muasal tertarik dengan perilakunya, dengan kesehariannya, dengan akhlaknya, sehingga ada keinginan juga untuk memeluk agama Islam. Itu kecenderungan. Nah, orang yang seperti ini kita perlu untuk arahkan sehingga keinginan yang baik itu tadi bisa terwujudkan. Jadi kata Rasul dalam hadis, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Buat orang senang, sampaikan kabar gembira, dan jangan buat orang lari dari kebaikan. Nah, ini kan sudah ada nilai kebaikan, keinginan untuk lebih mengetahui tentang Islam, keinginan untuk jauh lebih mengenal tentang Islam, itu ada sudah nilai plusnya. Jadi jangan sampai kita buat mereka-mereka ini lari dari kebaikan. Kita kalau kaitkan dengan hadis, pernah ada hadisnya sahih menceritakan tentang 99 orang yang telah dibunuhnya. Itu maklum kisahnya. Lalu ia ingin bertobat kepada Allah. Fa'atar rahib, dan dia datangilah seorang rahib ahli ibadah. Lalu ia utarakan niat baiknya, hendak bertobat, menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Kira-kira ujarnya, Allah terima kada taubat? Karena yang didatangi ini adalah orang yang hanya abid, bukan alim. Spontan dia jawab, la taubatalak, kada akan ada taubat bagimu, sebab sudah saking banyaknya dosa-dosamu. Itu orang alim kada kayak itu menjawabnya. Ini karena hanya rajin ibadah aja. Ibadah tapi tak punya ilmu. Lalu apa yang terjadi? Sudah ada niat baik orang ini tadi ingin bertobat. Sudah ada niat baik ini orang yang telah melakukan dosa sebanyak 99 orang yang dibunuhnya. Ada bentuk penyesalan.
Tapi apa yang dikatakan oleh rahib, la taubatalak, tidak ada taubat bagimu. Apa? Kada panas ini bunuhnya. Dan dihadapi preman, panas, emosi, nyamannya kau nyambat aku kada kau bertaubat. Nah, akhirnya pakatalah dibunuh. Tamma mi'ata sakhs. Akhirnya 100 orang yang dibunuh. Ini kan tadinya ada niat kebaikan, kada hendak lagi membunuh. Tapi karena salah dalam memberikan jawaban, karena tidak ada ilmu tentang berkaitan dengan taubat, sehingga ia katakan Allah tidak akan mengampunimu. Andai dia melihat hadis-hadis Rasulullah, andai dia melihat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis kursi, kata Allah, aku kada peduli seberapa banyak dosamu sepenuh langit dan bumi sekalipun, andai engkau ingin bertobat, aku terima tobat. Coba. Kada peduli Allah berapapun banyaknya dosa kita. Maka jangan berputus asa kita dari rahmat Allah. Jangan boleh kita berputus asa untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Sekalipun dosa-dosa kita itu sudah banyak sebelumnya. Maka jangan buat orang lari dari kebaikan. Jadi ada orang kecenderungan untuk jauh lebih mengenal tentang Islam. Keinginannya untuk mengenal banyak tentang Islam. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengenalkan Islam kepadanya, maka hatinya tertarik dan pada akhirnya masuk Islam. Itu dakwah. Jadi zakat ini juga menjadi sarana dakwah. Bukan hanya bisa membantu perekonomian rakyat, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk kita berdakwah, mengajak orang kepada jalan yang benar. Ini termasuk satu di antara mereka yang masuk dalam kategori al-mu'allaf qulubuhum, yang hatinya itu ada kecenderungan terhadap Islam, keinginannya untuk mengenal Islam. Au tathbitu alaihi. Nah, tathbitu alaihi atau menetapkan keimanannya, artinya dia sudah masuk Islam. Alhamdulillah, cuman masih goyah, masih labil. Orang yang seperti ini juga masuk dalam kategori mu'allaf qulubuhum, yang kita perlu berikan zakat kepadanya untuk menguatkan keimanan. Kan ada orang yang kadang labil yang seperti ini, apalagi ketika dia masuk Islam dimusuhi oleh keluarganya. Bahkan tidak dianggap keluarga, diusir dari rumahnya. Nah, ini butuh, tapi awas, hati-hati. Ini banyak dijadikan sarana untuk menipu banyak orang. Ini mu'alaf, ini itu kada kayak itu sebujurnya. Makanya ada di Tembilan ini yayasan ataupun organisasi yang memang menangani khusus mu'alaf. Itu pernah kita ikut bersama dengan mereka. Itu mereka-mereka yang masuk Islam masih perlu bimbingan dan arahan, pemantapan keimanan. Jadi kita tathbitul aqidah, mantapakan imannya sampai jangan sampai goyah. Jangan sampai kembali kepada murtad, jangan sampai kembali kepada kemurtatan. Keluar lagi dari Islam, naudzubillah. Nah, ini termasuk mu'allafah qulubuhum. Jadi tadi ada orang yang kecenderungannya terhadap Islam sekalipun dia belum masuk dalam memeluk agama Islam. Dan yang kedua, termasuk orang yang sudah menyatakan diri masuk dalam agama Islam, tapi masih butuh bimbingan untuk menguatkan keimanan. Kenapa dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir membawa kepada kekafiran. Jadi kemiskinan itu bisa membawa kepada kekufuran. Maka banyak orang-orang yang miskin dari segi ekonomi, yang kemudian diperbantukan oleh mereka
yang pada akhirnya keluar dari Islam. Saya pernah dapat berita di Tembilahan. Kebetulan istrinya non-muslim. Ini dalam perkawinan jelas tidak sah menurut agama Islam. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan engkau nikahi wanita-wanita yang tidak beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang wanita budak tapi dia beriman. Jauh lebih baik daripada wanita yang tidak beriman sekalipun mengagumkan engkau. Maka dalam Islam pernikahan beda agama tidak sah menurut Islam. Hukum nikahnya tidak sah, hubungan yang dilakukan adalah zina. Maka kita beringat amun mencari pasangan hidup, marahainya muslimah, yang penting dia marahainya bungas, kaya lagi yang penting muslimah. Itu sepakat kita tuh. Yakin kadang-kadang menolaknya. Marahnya lalaki, gagah umpamanya, sugih umpamanya, tapi inya muslim. Nah, itu sepakat. Ini yang kadang-kadang kita hanya melihat dunianya saja. Dan banyak kalau kita lihat gara-gara pernikahan keluar dari Islam, na'udzubillah. Banyak itu. Yang tadinya muslim atau muslimah, hendak menikah, lalu kemudian keluar dari Islam. Ya, orang yang tadi muslim, orang yang tadinya non-muslim lalu masuk Islam. Nikah, keluar lagi daripada Islam. Murtad, nang bini tadi, umpat juga lawan lakinya. Nah, disitulah maka kata ulama, prioritaskan yang utama itu adalah agama. Jangan hanya sebatas melihat dunianya. Ayah Pak Ustadz, yang penting kan bahagia inya. Buktinya sampai wayah ini, nah, walaupun inya beda agama, ternyata hidupnya rukun aja. Anak-anaknya alhamdulillah, ekonominya bagus alhamdulillah. Ingat, hidup kita bukan untuk selama-lamanya di dunia. Dunia hanya sebentar. Di akhir ayat Allah katakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka-mereka itu menyeret kita untuk masuk dan kita dicampakkan ke dalam neraka. Makanya banyak anak-anak kita yang tadinya muslimah, lalu kemudian setelah menikah dengan non-muslim, akhirnya dia terseret masuk ke dalam agama suaminya. Na'udzubillah. Murtad. Itu gara-gara pernikahan. Dan ini memang satu di antara misi untuk memurtadkan orang Islam melalui pernikahan. Maka tadi ini perlu waspadai. Karena kadang orang hanya berpikir dunianya. Kenapa dilarang? Yang penting kan bahagia. Bahagia di dunia bukan bahagia yang sesungguhnya. Itu sebentar saja, tidak lama. Umur kita kata Rasulullah kisaran 60 sampai 70. Ibu-ibu yang sudah 80, 75 itu bonus tuh. Banyak sudah bonusnya. Tapi tidak mutlak sampai 60 sampai 70. Bisa di bawah itu innalillah. Banyak. Nah, oleh karenanya patut untuk kita renungkan. Tasbih, memantapkan keimanan. Dimantapkan lagi. Itu yang kedua. Au bikaffi syarrihim anil muslimin. Atau kategori yang ketiga, kata ulama, mu'allafah qulubuhum itu bikaffi syarrihim anil muslimin. Orang yang dapat menyakiti umat Islam sehingga dengan kita mengeluarkan atau memberikan zakat kepadanya itu dapat tertahankan kejahatannya atau menghentikan kejahatannya. Itu boleh. Jadi ada orang yang mungkin ada bentuk namanya orang memusuhi umat Islam, membenci umat Islam. Nya kada paham atau inya kada tahu bagaimana seharusnya bersikap dengan umat Islam, sesama muslim. Tetapi dengan kejahatannya dia bisa mencelakakan banyak orang. Maka untuk mencegah kejahatan itu terjadi, dia bisa untuk kita bukan cogok. Ini bukan beda nih, sedikit agak mirip-mirip sogok ya. Tapi ini bukan untuk nyogok keburukan, ini
untuk menguatkan imannya bahwasanya nih zakat untuk engkau, sehingga dengan kejahatan itu bisa tertahankan atau bisa terkendalikan. Atau bisa saja dengan melalui zakat itu hatinya menjadi lunak. Tuh, hatinya menjadi lunak karena kejahatan itu biasanya karena faktor ekonomi. Kan banyak kejahatan itu muncul karena faktor ekonomi. Coba kita ini makmur semuanyaan, insya Allah tidak ada kejahatan. Kalau makmur semuanyaan, ekonomi Masya Allah, semuanyaan makmur, hidupnya makmur. Itu tak ada kejahatan. Pencurian tidak akan ada. Di mana saja tergeletak harta yang berharga, kada ada orang nahan ambil. Kenapa? Semuanyaan beisi sudah. Dan itu akan ada masanya, waktunya dalam satu riwayat hadis, akan tiba waktu dan masa di mana orang kada lagi butuh harta. Jangankan hendak meminta, diunjuk pun harta itu kada menerimanya. Itu ada masanya. Dan itu qurbus sa'ah, tanda kiamat akan tiba. Orang kada lagi memikirkan harta. Ada masanya. Cuman kapan? Wallahu ta'ala alam. Bukan wayah ini, amun wayah ini unjuk orang ambilnya. Amun wayah ini. Unjuk, jangankan diunjuk, kada diunjuk pun kalau kada kapan perlu minta. Karena masing-masing masih butuh harta, masih butuh dunia. Jadi kejahatan itu terjadi karena faktor ekonomi. Maka kalau suatu kaum atau bangsa ekonominya makmur, insya Allah tindak kejahatan itu sedikit. Bahkan hampir tidak ada. Tapi kalau ekonominya susah, itu banyak tindak kejahatan, pencurian, ada aman kita, banyak berdagang, ada pemerasan. Itu karena faktor ekonomi, pencaharian ngalih. Nah sekarang kita merasakan itu. Hendak berusaha, kadang-kadang kada tenang berusaha, ada aja bentuk pemerasannya. Karena yang memeras ini tadi memang butuh ekonomi, butuh kehidupan. Pencarian susah. Yang halal aja ngalih, ya mau kada mau paksa nang haram, naudzubillah. Nah ini termasuk diantaranya orang-orang yang seperti ini bisa untuk masuk dalam kategori asnaf mu'allafah qulubuhum, untuk melembutkan hatinya agar kejahatan terhentikan olehnya. Jangan sampai dia melakukan kejahatan untuk yang menjadi korbannya, kejahatan yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Itu masuk kata ulama kategori mu'allafah qulubuhum. Au raja'a naf'ihi fid difa' anhum. Atau termasuk orang yang sekiranya bisa memberikan manfaat dalam hal bentuk difa pertahanan. Ada memberikan manfaat. Au nasrihim ala aduwin lahum au nahwi dzalik, atau memberikan bantuan kepada mereka untuk ataupun terhadap musuh-musuhnya. Jadi mereka mungkin berperang ataupun mereka berseteru, untuk membantu di antara mereka ini perlu ada bantuan. Nah, zakat bisa diarahkan ke sana untuk membantu mereka yang sedang dalam melakukan peperangan dalam hal menegakkan agama Allah. Ini termasuk. Jadi mu'allaf qulubuhum itu bukan hanya sebatas mereka yang masuk dan memeluk agama Islam. Jadi definisi itu sangat sempit. Maka kita harus jabarkan, harus luaskan. Sehingga jangan sampai kita salah dalam memahami. Jadi artinya kalau ada orang kafir masuk Islam dia dalam sekian waktu yang cukup panjang dan imannya sudah mantap, perlu tidak zakat lagi kalau dia bukan fakir, kalau dia bukan miskin. Sementara mantap sudah imannya, ada perlu lagi dikasih zakat. Walaupun orang itu hanyar masuk Islam. Tapi mantap sudah imannya. Justru ini yang lebih mantap imannya daripada kita. Ekonominya mapan.
Dia bukan dari fakir, dia bukan dari miskin, dia bukan juga dengan yang lainnya. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi mantap sudah keyakinannya, tidak goyah keimanannya, dan tidak masuk dalam kategori asnaf yang 8 itu tadi, sudah hentikan zakat untuknya. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah. Asal masuk Islam, padahal dia bukan fakir, dia bukan miskin, sudah mu'alaf kasih zakat. Padahal imannya sudah mantap. Nah, ini kekeliruan kita. Maka perlu ini kita untuk luruskan. Jadi yang diinginkan dari mu'allafah qulubuhum itu adalah mereka yang istimalah ilal Islam sekaligus tasbih untuk memantapkan iman. Kalau ilatnya sudah hilang, maka hilanglah maksud daripada mu'allafah qulubuhum. Jadi kadang masuk lagi dalam kategori asnaf itu tadi. Dalalatu hadzal mas'ab wa hadzal wa hadza aidan yadulluna biwudu' ala anna ala ma akadnahu fi ghairi mawdi' min anna zakah fi Islam laisat ihsanan shakhsiyan wala ibadatan mujarradah mawqulah ilal afrad wa inna ma huwa min sya'ni ra'isid daulah au may yunibuhu anhu. Bahkan kalau ada umpama orang, apa istilah bahasa kita, pentolannya lah, pentolan tokohnya, sekira-kira ini bisa memberikan dampak positif untuk yang lainnya, nah itu boleh untuk diberikan zakat biar tergugah hatinya terhadap Islam, sehingga nanti dengan sebab karenanya tuh orang bisa banyak masuk Islam. Itu kan ingat kita kisah gulam, ya? Dalam hadis itu gulam mengisahkan tentang seorang anak yang dikader oleh seorang raja untuk menjadi tukang sihir kerajaan. Itu dikader. Dikader, belajar kau ke sana, tukang sihir sana. Maka dia berangkat untuk belajar sihir kepada tukang sihir kerajaan yang sudah tua. Jadi dikaderlah anak ini tadi. Tapi di tengah perjalanan setiap menuju ke tukang sihir untuk belajar, ia menemui seorang syekh, seorang ulama yang mengajarkan tentang Islam. Singgahnya di situ mendengarkan, tertarik dengan kajian Islam. Maka setiap inya datang, hendak mendatangi ke tukang sihir, mesti singgah dahulu ke ulama ini untuk mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan. Sehingga mau kada mau, talambat datang ke tukang sihir. Nah, ini menjadi problem. Akhirnya dia ceritakan, wahai Tuan Guru, kalau ulun belajar di sini, itu di tukang sihir sudah menanti, mesti talambat ulun datang, ia takonakan, kenapa talambat? Ya itulah kira-kira. Amun boleh, kayak itu juga, inya singgah ke Tuan Guru ini untuk mengkaji, boleh ke rumah, mesti terlambat. Mesti ditakoni juga. Karena dari tukang sihir datang lagi ke ulama besar ini tadi. Intinya di samping ia belajar ilmu sihir, dia juga belajar agama. Sudah ujar Tuan Guru tadi, kau amun sekiranya ke tukang sihir terlambat dan ditakuni, padahkan habasani kedua orang tua. Orang tua yang menahan ada hajat. Selesai. Jangan padahkan kau belajar di sini. Tapi sebaliknya kalau kau pulang terlambat ditakuni oleh orang tua. Padahkan tukang sihir gurunya punya hajat sehingga dia terlambat pulangnya. Itulah kira-kira berjalan waktunya. Dalam hadis itu disebutkan suatu ketika ada binatang buas yang menghalangi dan mengganggu masyarakat kampung. Sehingga kadakawa akses jalan itu terbuka, orang pada takutan semuanya. Nah, disitulah si gulam ini ingin menunjukkan mana yang paling afdol, ilmu tukang sihirkah, ilmu ulama ini. Kan dalam hadis begitu. Ambilnya batu kerikil halus saja. Lalu dia katakan bismillah, kalau ilmu Tuan Guru ini lebih afdol daripada ilmu tukang sihir, maka dengan batu yang kecil ini mati binatangnya.
Tapi amun kada berarti ilmu tukang sihir yang lebih afdol. Ambilnya, bismillah, lemparkannya, mati langsung. Kan coba. Tuh, coba iya. Karena amun ada kira-kira membahayakan, ambil batu sedikit, bismillah. Tapi orang bahari yakin. Nah, kita kada. Kita kadang-kadang kada yakin. Ada setan, orang kemasukan setan. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Apa ujarnya? Pian salah bacanya an. Kita disalahkan oleh hantunya, oleh iblisnya, oleh setannya, oleh jinnya. Ada takutan jinnya. Beda dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal, ada orang kerasukan. Hendak dipanggil beliau. Belum lagi beliau datang, ujar beliau, bawa aja sandal kuning. Hanyar sandalnya, lari, sudah buka, sudah jin tuh. Kan coba. Saya teringat dengan ungkapan ulama, iblis atau setan itu kata ulama tidak ubah seperti anjing. Anjing amun kita usir, anjing itu nah amun kita usir, hus. Paling buka satu mat, lalu berparak lagi. Kalau inya melihat di tangan kita ada makanannya, tetap inya mengejar kita, tetap inya memaraki kita. Karena ada makanan yang diinginkan. Tapi kalau tidak ada makanan yang dia inginkan, kita usir, dia akan menjauh dan tidak akan kembali. Kayak itulah setan. Ujar ulama, kalau sekiranya kita, ini hati ini kada bersih, ada celah-celah pintu yang terbuka untuk setan bisa masuk ke dalam diri kita, kayak apa aja kita mau usir, dia tetap akan berusaha masuk. Kenapa? Hati kita kotor. Hati kita kada bersih, ada sombongnya, ada ujubnya, ada riaknya. Ada celah yang dilihatnya untuk bisa masuk ke dalam. Tapi kalau hati kita bersih, kadada inya melihat celah untuk bisa masuk ke dalam, kita usir, buka, inya kada bebulik lagi. Kayak itulah kira-kira. Maka disitulah mungkin kotornya hati kita, sehingga setan aja kada buka. Sama bacaannya, sama zikirnya, sama doanya, tapi kada sama khasiatnya. Itu gara-gara yang membaca orangnya berbeda. Satu bersih hatinya, yang satu kotor. Nah, itu mungkin. Itu tidak ubah. Akhirnya apa? Golam ini tersohorlah. Dia kada hendak lagi belajar ilmu sihir. Tersohor bisa mengobati orang dan lain sebagainya dengan ilmu agamanya. Ya, ruqyah apa semuanya. Akhirnya apa? Ada raja, itu disebutkan ada salah satu anaknya, anak mantrinya, sakit diobati, sembuh dengan izin Allah. Dan pada akhirnya beriman. Jadi kata beliau, bukan aku nama obati, tapi nama menyembuhkan Allah. Jadi amun hendak sembuh dari penyakit, percayalah, berimanlah kepada. Ini dakwah. Akhirnya banyak orang nambah iman. Mendengar itu raja pun sarik. Dipanggillah gulam ini tadi, sehingga hendak dibunuh. Kada mati-mati, kan ada kisahnya itu. Kada mati-mati. Saat diletakkan di lautan yang luas sedemikian, dia angkat tangannya, dia bermunajat kepada Allah. Nang hendak membunuhnya, tanggalaman. Ketika hendak dilempar di tempat yang tinggi, terjadi gempa, matian. Inya kada mati selamat terus. Akhirnya, kayak apa cara untuk membunuh? Ujar gulam, gampang wahai raja, amun hendak membunuh. Kumpulkan seluruh rakyatmu, lalu kemudian di tengah-tengah itu kau ikat aku, nanti kau arahkan anak busur panah ke arah dadaku, katakan Bismillah Rabbul Ghulam. Itu yang dilakukan. Seketika dilepas anak panah itu, tancap ke dadanya, mati gulam itu. Tapi ia sebelumnya mengucapkan Bismillah. Mendengar ucapan itu, seluruh rakyatnya menyatakan beriman kepada Allah. Nah, itu dakwah. Itu dakwah. Jadi siapa yang dipanggil? Rajanya. Makanya para dakwah ulama-ulama bahari, kisah-kisah Wali Songo itu mengawini ataupun mendekatkan kepada para sultan, kepada para kerajaan, para raja-raja. Untuk apa? Untuk berdakwah. Biar kalau sudah rajanya masuk Islam, tuh rakyatnya gampang. Nah, untuk yang seperti itu boleh. Kita melihat ada pentolannya.
yang sekiranya perlu kita ajak untuk memeluk Islam. Untuk itu biar tersentuh hatinya dengan Islam, zakat kita berikan umpamanya, itu boleh. Tujuannya apa? Untuk agar yang lain pun ikut dan bisa memeluk Islam. Kalau sudah pentolannya kita pegang. Dan ini termasuk juga di antara mu'allafah qulubuhum. Karena zakat itu tidak hanya sekadar membantu dari segi finansialnya, tapi juga merupakan upaya dan usaha dalam menyampaikan risalah Islam, dakwah. Baik, ini di antara definisi yang disebutkan oleh ulama. Wa amma aqsamul mu'allafah wal mu'allafah qulubuhum aqsam ma baina kufar wa muslimin. Adapun mu'allafah qulubuhum itu terbagi dengan beberapa bagian, baik di antara orang-orang kafir atau dengan orang muslim. Jadi orang muslim juga termasuk. Sudah muslim dia tapi lemah imannya atau mungkin dengan kejahatannya bisa untuk menyelamatkan banyak orang, untuk mencegahnya, itu termasuk di antara mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Baik, sebelum kita lanjut, kita buka tanya jawab. Kalau waktu masih ada 3 menit, 2 menit. Ya, silakan kalau memang ada, umum sifatnya. Ada ibu-ibu? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair. Tadi kita sudah sampaikan mu'alaf andai dia masuk Islam, namun kuat imannya, ada goyah akan keyakinannya dengan Islam, dan dia mampu. Dia bukan fakir, dia bukan miskin, dia bukan gharib, dia juga bukan fisabilillah dan lain sebagainya. Sudah dia tidak lagi masuk dalam kategori asnaf tadi. Karena dia sudah kuat keimanannya, tidak diragukan, dan dia bukan dari golongan fakir dan juga bukan dari golongan miskin atau dari golongan yang lainnya. Jadi tidak lagi masuk dalam kategori asnaf walau dia baru masuk Islam. Nah, jadi kalau dia baru masuk Islam masih lemah atau mungkin tidak lemah imannya, cuman dia miskin, dia fakir, nah itu boleh. Yang kedua berkaitan dengan jamak takhir. Ada jamak itu ada 2 takdim kalau kita mengerjakan 2 waktu salat di waktu yang pertama. Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, asarnya itu jamak takdim. Jamak takhir kalau zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Dan masing-masing punya syarat. Satu di antara syarat ketika kita melakukan jamak takdim adalah dengan mengerjakan sholat secara berurutan. Itu jamak takdim. Harus satu di antara syaratnya mengerjakan sholatnya secara berurutan. Artinya zuhur terlebih dahulu kita kerjakan, setelah itu baru kemudian asar. Dan tidak boleh terputuskan dalam waktu yang panjang. Maka di situ ada mualat. Mualat itu berkesinambungan. Maka kalau dengan kita sesudah sholat zuhur, mau ba'diyah, tidak boleh. Karena putus itu nanti. Atau berzikir panjang, berdoa panjang, sehingga baru kemudian sholat asar untuk yang kedua. Tidak sah. Kenapa? Mualatnya putus. Karena mualat itu menjadi syarat sahnya jamak takdim. Maka ketika selesai zuhurnya, segera untuk melaksanakan asar. Minimal dengan iqamah. Karena Rasulullah azan 1 kali dengan iqamah 2 kali. Untuk memutuskan, membedakan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, itu dengan pemisah iqamah. Jadi harus berurutan. Sementara
syarat dalam ketika kita melakukan jamak takhir, apakah mewajibkan harus adanya tartib di dalam pelaksanaannya? Ulama katakan tidak wajib tartib. Jadi beda. Saya ulang, kalau jamak takdim itu wajib tartib. Andai kita sholat asar dulu, baru kemudian zuhur, sementara di waktu zuhur itu wajib setelah kita melaksanakan sholat zuhur yang kedua untuk kembali sholat asar. Kenapa sholat asar yang pertama tidak sah? Kenapa? Karena tidak tertib. Mestinya zuhur dulu baru asar. Adapun ketika jamak takhir, nah itu boleh kita dua-duanya. Mau zuhur dulu boleh, baru kemudian asar. Mau asar dulu boleh, lalu kemudian zuhur. Itu tidak ada masalah. Karena ulama tidak mensyaratkan adanya tartib di saat ketika jamak takhir. Tapi jangan dipisah dengan panjang banyak hal. Nah sekarang apakah yang saya ulangi, kalau boleh kedua-duanya, baik zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur, karena tidak ada wajibnya tartib, ainal afdol, mana yang lebih afdol dalam pelaksanaannya. Kita kan kepengen yang afdol. Kata ulama, afdol ala hasbi tartibis shalah, sesuai dengan urutan sholat. Jadi kalau memang umpama kita jamak takhir sekalipun, laksanakan dulu zuhurnya, baru kemudian asar. Itu afdol dalam pelaksanaan. Tapi kalau ternyata asar dulu baru zuhur, tidak ada masalah. Tapi ingat, kalau jamak takdim tidak boleh, tidak harus sesuai dengan urutan salat. Wallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashlil Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala